Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'dah. Para sahabat, kolega, jamaah, para salikin, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ma'unah Allah, dan karenanya kita senantiasa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan mohon syafaat Rasulullah dengan kita membaca sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin rahimakumullah, jamaah, ya, kita berdoa semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah dalam keseharian kita, dan kita tidak terselewengkan dengan amalan-amalan kita, karenanya kita perlu tahmid dan juga tawakal. Untuk itu mari kita lanjutkan para salikin, para jamaah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulumiha fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hisnut tahwid fa huwa dzikrun khataril umur wa imkanil halaka wal fasadi fiha. Adapun hisnun, bentengnya tahwid agar kita bisa tahwid, fa huwa dzikrun khataril umur, maka kita harus ingat terhadap kekhawatiran segala urusan itu. Ya Allah, saya bukan siapa-siapa. Ya Allah, saya bukan punya apa-apa. Ya Allah, saya adalah nothing, ya, bukan someone. Karena itu ya Allah, saya khawatir terhadap di masa depan saya. Karena itu mohonlah kiranya insya Allah kalau itu baik ya Allah. Itu boleh. Ya Allah, umur sekian saya ingin menjadi eselon 1, ya, dirjen, boleh. Tapi insya Allah, dan dia itu yang sholah dan yang khair ya Allah, yang tepat dan yang baik ya Allah, itu boleh. Maka dengan demikian tamengnya di situ. Jangan mengatakan umur saya sudah menjadi ini, itu yang enggak boleh, ya. Wa imkanul halaka wal fasada fiha, dan berbagai kemungkinan kehancuran dan kerusakan di dalam urusan itu yang kita amalkan sehari-hari. Ya Allah, saya takut ya Allah, amal saya itu tidak jadi, amal saya itu tidak mentes, amal saya itu hancur ya Allah, fasad. Saya takut ya Allah, karena itu terimalah amal-amal kami. Nah, itu boleh. Itu caranya tameng. Jangan, itu namanya tamengnya. Jangan kita merasa merasa yakin terhadap diri kita, kalau kita sukses pasti lebih dekat dengan Allah, itu tidak. Maka dengan demikian wa hisnihi dzikru ajzika anil iktisami anduru bil qadar, dan kubu benteng tahwid adalah mengingat kelemahanmu perihal terlindungi dari berbagai kekhawatiran. Saya tidak mampu ya Allah kalau tidak Engkau kuatkan. Saya tidak mampu bicara dengan baik ya Allah kalau Engkau tidak memberikan kemampuan saya bicara dengan baik. Itu bukan saya yang mampu ya Allah, tapi karena Engkau ya Allah. Jadi kita menjadi ingat, sahabat-sahabat yang sudah bertarekat, ini namanya muraqabah af'al. Seluruh perbuatan kita itu yang menjalankan Allah, kita tidak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tidak memiliki apa, jalan dijalankan Allah, bicara dibicarakan Allah, mampu menjalankan itu karena Allah. Ya, itu ya. Wal imtina'i anil wuqu'i fiha, maka dengan agar kita itu tercegah, ya, anil wuqu', dari berbagai kekhawatiran yang ada di dalam amalan kita.
Karena itu harus tahwid. Caranya apa? Khawatir terhadap kalau karena engkau ya Allah saya terjerumus. Bijahlika wa ghaflatika wa dhafika, itu disebabkan karena memang manusia itu apa? Jahil, bodoh. Wa ghaflah, manusia itu sering lupa. Wa dhafika, dan manusia itu adalah dhaif. Karena itu ya Allah berikan sesuatu yang baik buat saya, insya Allah. Gitu caranya. Ya Allah, apapun, pokoknya saya umur 50 sudah harus jadi dirjen. Nah, itu nggak boleh. Tapi harus ada kata-kata. Ya Allah, semoga engkau beri jabatan, insya Allah, dan itu kalau baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingatkan kontradiksi antara sikap As-Sa'labah dengan Abdurrahman bin Auf. Sama-sama sahabat Rasulullah, sama-sama miskinnya, ya kan? Sa'labah miskin, Abdurrahman bin Auf juga miskin, tapi yang satu tidak tahwid, yang satu tahwid. Sa'labah, ya Allah saya ini miskin ya Allah, pakaian saya, bukan ya Allah, ya Rasulullah doakan saya bisa lebih ya Allah, saya miskin, tidak bisa memberikan pakaian saya bagus keluarga. Oke. Kemudian dia sedikit kaya. Begitu kaya, biasanya sholat jamaah 5 kali, harinya tinggal 3 kali. Kaya lagi hanya sekali. Kaya lagi hanya waktu Jumatan. Kaya lagi akhirnya keteter. Kemudian apa? Kekayaan yang dia miliki, kekayaan yang dia inginkan, karena tidak dikatakan dengan aslah ya dan yang khair, maka menjadikan dirinya itu murtad. Karena kekayaan itu bukan sesuatu kewajiban. Yang wajib itu adalah atqakum, kita takwa. Jadi apa saja takwa itu yang wajib. Karena kalau kita pastikan kita menjadi tokoh, menjadi pejabat, menjadi penguasa, menjadi orang kaya, belum tentu itu bisa menghantarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Karena apa? Karena kita tidak istisna, tidak tahwid, dan tidak mengatakan kalau itu baik bagi saya. Jadi Bapak sekalian, kalau doa sesuatu yang ingin, maka tambah 2. Istisna, insya Allah kalau itu baik ya Allah, berikan saya ini kalau itu baik. Lebih baik lagi itu begini, ya Allah saya pengen begini, kalau jabatan itu kok menjauhkan diri saya dari engkau ya Allah, lebih baik jangan engkau berikan. Gitu. Jadi kaya yang lebih dekat dengan Allah, jadi pejabat yang akhirnya justru bisa mendekatkan diri pada Allah, jadi penguasa yang lebih sayang pada rakyatnya dan bisa mendekatkan diri pada Allah. Itu yang baik. Itu ada di sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf akhirnya kaya raya, tetapi kekayaannya tidak menjadikan dia jauh dari Rasulullah. Kekayaannya tidak menjadikan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban perjuangan dengan Allah. Bahkan satu waktu dalam berjuang apapun, berapa kuda yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf semua diserahkan untuk berjuang di jalan Allah. Nah, ini artinya apa? Kekayaan yang diridhai Allah, kekayaan yang karena dia tidak menggebu-gebu tapi Allah kehendaki. Jadi dengan demikian tidak usah kecil hati Bapak Ibu sekalian. Punya ya alhamdulillah, belum punya ya alhamdulillah. Punya jangan jauh dari Allah, belum punya juga jangan jauh dari Allah. Nah, semua itu akhirnya Allah. Coba Bapak Ibu sekalian. Sayalah nggak usah siapa. Dulu Bapak masih eselon 4. Masih ngaji mau
eselon 3 sudah berkurang karena takut atasannya. Betul atau betul? Atasannya kalau manggil itu melebihi takutnya kalau dipanggil Allahu Akbar sholat. Apalagi eselon 2 jadi keranjangnya semua masalah di semua kementerian itu kan di eselon 2, eselon 3. Ayo izin ya Allah, saya nggak bisa hadir karena saya ditugaskan numpuk. Akhirnya nggak bisa dekat dengan Allah, ngaji saja keteteran. Ya maaf. Awas, one juz itu masih diingatkan sudah tinggal 2 jam baru dibaca. Loh, yang 6 hari 22 jam itu untuk apa? Baca 1 juz saja dulu, satu minggu nggak dibaca. Karena apa? Karena dia menginginkan jabatan itu, dia menginginkan kekuasaan itu, dia ingin kaya, tapi lupa pada Allah. Dia tidak tahmid. Kalau tahmid, ya Allah berikan jabatan itu. Iya, saya punya atasan, tapi saya lebih takut kepada Engkau ya Allah, bukan atasan saya. Kalau Anda bisa kaya seperti itu, Anda pejabat seperti itu, berarti Anda adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau Anda semakin menjabat, semakin kaya, sholat enggak, sholat malam tidak, ngaji tidak, taklim tidak, baca Quran tidak, jangan-jangan harta kita, kekuasaan kita adalah kekuasaannya saklapa. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan kekayaan, hati-hati dengan jabatan, hati-hati dengan keinginan-keinginan yang kita menginginkan menggebu-gebu, karena Anda berarti tidak tahmid, tidak istisna, tidak menginginkan khair ya dan aslah. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, tamengnya di situ. Kita lihat saja, semakin kaya semakin dekat dengan Allah tidak? Semakin punya jabatan semakin rajin beribadah atau tidak? Baliknya ada. Bagi yang sudah suluk, setiap hari yang 11.000 itu diamalkan atau tidak? Itu aja ukurannya. Jadi gampang mengukur diri kita itu. Kalau nafsu kita hindari, maka dengan demikian kita terurai siapa kita. Kita takut neraka, kita ingin surga ya Allah. Karena kekhawatiran itu berarti kita tahmid, kita mohon bantuan pada Allah. Bapak sekalian, ini kita sudah tameng, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadal kitab wal muwadhabatu ala hadaini dzikraini tahmiluka ala tahwidil umuri kulliha illallah subhanahu. Dan merutinkan 2 pengingatan ini, artinya ingat kita bukan siapa-siapa, kita adalah yang lemah dan kita hanya menyerahkan pada Allah. Maka tahmiluka membawa kita pada seluruh hidup kita, umur kita, umurin, jadi semua masalah kulliha, semuanya itu illallah, hanya kepada Allah. Wa tahafadhu 'anil hukmi fiha, dan terjaga dari menetapkan satu urusan itu pasti, itu tidak boleh. Intinya itu wal imtina'anil iradatiha, dan kita mencegah dari semua yang kita kehendaki illa bisatil khair wassalah, kecuali mensyariatkan kepada kebaikan dan kepatutan. Ya Allah, saya ingin ini, kalau itu baik ya Allah dan Engkau kehendaki, insya Allah. Karena cita-cita kita itu belum tentu baik buat kita. Karena kita harus ada 2 kalimat tadi, insya Allah, dan kalau itu baik ya Allah dan patut bagi saya ya Allah. Ya, maka dengan fahadhihi wa billahi taufik, maka dengan demikian semoga Allah memberikan taufik, pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu benteng. Sekarang topik lain. Fa in qila laka ma hadzal khatrul ladzi yujibuna taqwidi li ajli fil umri
Lalu dikatakan, apakah kekhawatiran itu yang mewajibkan tahwid karena kepentingannya dalam segala urusan? Nah, praktek tahwidnya itu apa? Maka dengan demikian fa'lam annal khatara fil jumlati khataran, maka ketahuilah bahwa kekhawatiran terhadap hidup kita itu ada dua macam. Yang pertama adalah khatra sakki bi annahu yakuna aula yakun, ya, kekhawatiran dan keraguan dengan arti bahwa sesuatu bisa terjadi atau tidak terjadi. Nah, itu kita khatrah. Ini bisa atau tidak, tahwid. Oke. Wa annaka tasilu ilai aw la tasilu ilaih, dan sesungguhnya engkau bisa sampai pada sesuatu itu atau tidak sampai kepadanya, maka dengan demikian Anda harus tahwid. Ya Allah, saya serahkan Allah, saya bisa enggak jadi eselon 2, eselon 3, saya eselon 4 itu sudah 12 tahun ya Allah, misalkan ya, serahkan pada Allah, sampai enggak eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 2, 3, 2, serahkan pada Allah. Ini kok muter-muter ya Allah, serahkan aja. Maka dengan demikian itu kekhawatiran. Apa itu khatrah? Wa hadza yahtaju ila istina, maka dengan demikian engkau harus istisna kalau seperti itu. Nyampe enggak ya? Bisa enggak ya? Nah, istisna, serahkan pada Allah. Wa yaqau fi babi niyati wa amal, dan hal ini seringkali terjadi juga di dalam niat dan harapan. Ya Allah, saya pengen begini ya Allah, anak saya nanti diterima di fakultas ini ya Allah, kedokteran, teknologi, IT ya Allah. Istisna saya serahkan pada Allah, insya Allah. Kalau itu ingkang khair wassalah, dan itu baik. Itu caranya ya. Dan Bapak Ibu sekalian, yang kedua, yang tadi itu adalah tahwid yang kita khawatir. Yang kedua, wasani khatru fasati bi alla tastabqiyan fihi salahi li nafsik, khawatir terhadap kerusakan. Misalnya kamu menghendaki sesuatu yang ada di dalam dirimu itu sholah, patut dan yang baik. Takut saya tidak baik ya Allah, gimana ya Allah, saya serah. Moga-moga saya menjadi orang baik. Inna akramakum indallahi khairun nas anfa'uhum linnas ya Allah. Itu misalkan, jadikan saya menjadi orang baik. Maka dengan demikian, karena kita kan tidak takut, tidak tahu, jangan-jangan di tengah jalan ada yang mempengaruhi menjadi orang tidak baik, tidak dapat hidayah. Itu banyak orang. Ya, istilah guyon saya itu dulunya korik, akhirnya menjadi korak. Atau sebaliknya, yang baik itu dulunya korak, akhirnya menjadi korik. Jadi orang yang betul-betul dekat karena sering membaca Quran. Maka dengan wahadzal ladzi yuhtaju fi illa tahwid, dan hal itu Anda membutuhkan yuhtaju fihi kalau sudah tidak mampu berpikir terhadap kebaikan, keaslahan diri kita itu, maka dengan demikian fihi, amalan kita itu kecuali ila tahwid, kita serahkan semua itu, urusan itu pada Allah. Tsumma ikhtalafat ibaratul a'immati fi qatrin, kemudian berbeda di antara penjelasan antar imam menyangkut kekhawatiran ini. Sebagian mengatakan seperti ini, fa'an ba'dihim anna khatara fil fi'li wa an takuna dunahu najah. Sesungguhnya kekhawatiran di dalam perbuatan adalah didapati keselamatan tanpa memperbuat hal itu. Wa yumkinu ayyujima'u dzanbun, dan memungkinkan bergabung dan suatu dosa dengan memperbuatnya. Ya Allah, begini. Kalau saya kerja di tempat-tempat yang di situ dekat dengan maksiat, jangan-jangan saya nggak takut, jangan-jangan saya nggak kuat ya Allah membentengi itu. Nah, maka dengan demikian Anda harus tahwid. Tahwidnya keluar dari situasi itu.
Itu loh Bapak sekalian ya. Jadi khawatir terhadap amalan kita dan perbuatan sehari kita, dan perbuatan kita kemudian menjadi suatu ikut dosa juga, maka dengan demikian hindari. Nah, itu tahwid tapi dengan upaya. Ya Allah, jangan saya kasih rezeki yang di subhat di lingkungan itu ya Allah, kasih kerja yang lain ya Allah. Nah, itu. Karena apa? Karena dianya khawatir, dia tidak yakin mampu untuk mengerem terhadap kesalahan, dosa-dosa, maksiat di lingkungan itu. Nah, maka dengan demikian itu harus kita lakukan. Nah, maka dengan demikian kalau seperti ini tahwid yang harus kita lakukan karena kita tidak yakin apa yang kita lakukan itu baik, tapi karena kita lemah, maka dengan demikian fal imanu wal istiqomatu was sunnatu la khatara fiha, maka dengan demikian urusan keimanan, istiqomah beribadah, kesunahan, maka tidak ada khatrah di situ. Jadi kalau sudah urusan iman, urusan istiqomah menjalankan zikir sehari-hari, ya, maka kita bisa menjalankan sunnah-sunnah, maka dengan demikian la khatrah, Anda tidak usah takut, tidak usah khawatir, jalani. Nah, gitu. Tapi kalau Anda dengan pekerjaan itu tidak istiqomah di jalan Allah, justru menjelunturkan itu namanya menggeret, mengarahkan Anda menjadi orang yang tidak baik, hentikan. Karena berarti Anda tahu dirinya lemah, dan karena itu jangan melakukan perbuatan itu. Meskipun Anda tahwid, tidak boleh, karena Anda tahu diri lemah. Kalau tidak, Anda terseret kepada yujami'u dzambun, sebuah perbuatan yang dosa. Illa yumkinu dunal iman najatun albattata wal istiqomah la yujami'uha dzambin, sebab tidak mungkin tanpa iman keselamatan sama sekali dan tidak istiqomah, maka suatu dosa tidak akan bergabung bersama. Maka dengan demikian jalan satu-satunya adalah kita menjalani tahwid, tapi lingkungan kita yang baik. Ini adalah menyangkut terhadap pengertian penjelasannya mengenai tahwid. Fa'idha tasihul iradul iman wal istiqomah bil hukmi, maka dengan demikian sah mengendaki keimanan dan istiqomah dengan memastikan. Artinya tanpa istisna. Ya Allah, saya ingin ya Allah istiqomah ya Allah, mohon Allah. Jangan bilang ya Allah saya ingin istiqomah ya Allah jalanmu kalau engkau kehendaki. Oh, ini sudah jelas kok. Ya Allah saya ingin sholat saya kalau kau kehendaki. Lah, yang mengendaki kita kepada Allah itu kita, bukan Allah. Nah, ini adalah seringkali, maaf, saya ditakdirkan jadi pendosa. Loh, ini gimana sih? Saya ditakdirkan kerja saya itu di tempat maksiat. Anda belum ikhtiar, Anda belum melakukan upaya di tempat lain, gitu loh, ya Bapak sekalian ya. Nah, artinya kalau sudah istiqomah iman, maka kita harus yakin, kita harus ikrar fil qalbi, dan af'al kita menjalani itu semua. Nah, sekarang pendapat lain. Wa qala Ustaz, ya, namanya Abu Ishaq Al-Asfarani, ya, beliau mengatakan begini. Al-khatru fil fi'li ma yumkinu ayat taridha fihi ma yakun istighalu bil arati aula minal atimi ala dalika fi'li wa dalika waqa'a fil mujabati was sunnati wal farad. Kalau Imam Abu Ishaq Asfari belum mengatakan kekhawatiran di dalam perbuatan adalah sesuatu yang memungkinkan akan kamu muncul padanya, meskipun itu wajib, dan hal yang menyibukkan diri dari hal yang utama daripada mendahulukan perbuatan itu, dan itu terjadi pada perbuatan mubah, sunnah dan wajib. Contohnya gini, pokoknya saya kalau sholat, waktunya sholat jangan diganggu, tidak boleh. Padahal ada tetangga wafat,
padahal ada orang minta bantuan. Waktu sholatnya banyak, masih banyak. Lah, maka dengan demikian memastikan saya harus sholat pada waktunya di awal, maka dengan demikian meskipun itu wajib, maka ini tidak boleh. Ya, jadi namanya memastikan dengan niat yang baik juga tidak boleh. Kalau tadi iman istiqomah boleh, kalau ini waktunya ada maka boleh untuk ditunda sementara. Seperti ala taro'an may tadayyaqa alai waktu sholat, ketika Anda memasuki sedang mau sholat, wa qasada ata'aha, dan kamu sudah akan ata'an menjalankan, fa'arada ala khadiqun aw arikun yumkinu iktaru, maka tampak oleh suatu kebakaran di sekitarmu, ya, yumkinu iktaru, maka dengan demikian engkau akan dimungkinkan tenggelam di dalam kebakaran itu, dan orang ada banyak yang akan wafat, maka dengan demikian dari segi hukum fal istigholi bi inqadati aula min iqbalin ala sholatihi, maka menyibukkan dengan menyelamatkan orang, ya, menyibukkan artinya menunda dulu sholatnya, ya, kemudian menyelamatkan orang, ikut untuk memadamkan api itu, ya, bi'in qadatil aula min iqbal ala sholati, itu lebih baik daripada melakukan sholat dulu. Artinya tahwid itu tetap harus dilakukan meskipun itu dalam keadaan wajib, apalagi sunnah dan mubah. Ya Allah, itu caranya. Wah, saya mau sholat kanan kiri, anaknya nangis jerit-jerit titik, tetap aja. Kalau enggak anaknya lagi mainan belati atau mainan pisau, dibiarkan saja. Lah, itu berarti membiarkan kesalahan, itu yang enggak boleh. Oke, jadi sholatnya nanti dulu selesaikan, bantu dulu. Ya, fala tasihu idzan iradatul mubahati wan nawafil wal kathir minal fardhi wa hukmi, maka tidak sah jika demikian menghendaki berbagai perkara yang mubah sunnah itu adalah dengan memastikan. Ini adalah pendapat Syekh Ishaq Asfarani. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, itu yang kita kaji pada hari ini. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita. Kita sudah bicara tentang tahwid dengan berbagai operasionalnya. Masih akan bicara pada hari Sabtu yang lalu, yang satu yang akan datang, tentang apa yang diwajibkan tahwid, apa yang tidak boleh tahwid di dalam ibadah-ibadah, sebagai penjelasan dari apa dua pendapat tadi, ya, pendapat guru-gurunya Imam Ghazali, pendapatnya Imam Abu Ishaq Al-Asfarani. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.